penting juga gitu ya untuk kita menyadari bahwa setiap anak itu unik, berbeda, dan punya potensi kekuatannya masing-masing. Maka mari sama-sama kita fokus pada kekuatan yang dimiliki anak-anak kita gitu ya, menghargai setiap proses belajar mereka. Assalamualaikum Ayah Bunda, selamat datang kembali di Oasis Talk. Sekarang Ayah Bunda bersama saya, Ibu Putri. Saya di sini jadi guru Green Lab Ayah Bunda, tapi berubah dulu nih. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu kepala departemen di Sekolah Alam Bekasi, terutama dari Departemen TK. Siapakah dia? Ini dia, Ibu Irma. Halo Ayah Bunda semuanya, perkenalkan saya Bu Irma. Di tahun ini diamanahkan sebagai Kepala Sekolah Program TK. Selamat pagi Bu Putri. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Genki desu. Jadi Ayah Bunda, Bu Irma ini dia fluent bahasa Jepang. Jadi dia bisa berbicara bahasa Jepang. Kebetulan juga Bu Irma tahun ini jadi mentor, betul? Ya, mentor klub bahasa Jepang di Sekolah Alam Bekasi. Jadi kalau Ayah Bunda, anak yang masuk sini bisa ikutan bahasa Jepang belajarnya sama Bu Irma, iya nggak? Oke Bu Irma, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi di pagi yang cerah ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Bu Irma. Jadi di sini ada beberapa hal yang sepertinya jadi pembicaraan banyak khalayak publik, terutama bagi orang tua murid di usia-usia umur 3-4 tahun yang sebentar lagi mau menyekolahkan anaknya nih ya, terutama di jenjang TK yang dikepalai sama Bu Irma. Nah, sebenarnya Bu Irma kalau untuk anak-anak TK sendiri ya di sini, terutama untuk orang tua murid yang anak-anaknya tadi berusia 3-4 tahun, pasti pengen banget tahu apa sih bedanya, gimana sih belajarnya di Sekolah Alam Bekasi ini, di TK Alam Bekasi ini gitu. Jadi pengen tahu sebenarnya pembedanya apa di antara sekolah-sekolah TK-TK yang lain yang pada umumnya dengan TK Alam Bekasi itu sendiri. Pembedanya tuh apa sih gitu, sehingga kayaknya TK Alam Bekasi oke nih buat anak saya. Karena mungkin audiensnya di sini Ayah Bunda ada yang mungkin baru tahu sedikit tentang sekolah alam, dengar-dengar sedikit, atau mungkin ada yang tidak tahu sama sekali, atau mungkin ada yang udah tahu tapi butuh diyakinkan kembali gitu. Mungkin boleh Bu Irma? Oke Ayah Bunda, sebelumnya mungkin kita akan mulai dari lokasi Sekolah Alam Bekasi terlebih dahulu ya Bu Putri. Jadi Sekolah Alam Bekasi itu berada gitu ya di lingkungan urban Ayah Bunda, di sekitar Jabodetabek gitu ya lebih tepatnya. Dan seperti kita tahu di area urban ini secara ruang terbukanya masih terbatas dan lain sebagainya. Sementara gitu ya, teman-teman kecil kita ini perlu ruang gitu ya, perlu ruang untuk belajar, untuk terstimulasi seluruh aspek perkembangannya. Maka Sekolah Alam Bekasi bisa jadi pilihan Ayah Bunda untuk menyekolahkan anandanya. Karena di Sasi sendiri, Sekolah Alam Bekasi sendiri, kita cukup punya ruang terbuka hijau begitu ya, yang bisa menjadi ruang anak-anak untuk bereksplorasi gitu ya, untuk semakin terstimulasi seluruh aspek perkembangannya. Seperti itu Bu Putri. Iya ya, jadi dengan ruang yang cukup, terus banyak hal ya, anak-anak kan butuh stimulasi tadi ya, karena terutama di usia 3-4 tahun ini masih kita track tumbuh kembangnya, milestone-nya terutama ya. Betul. Bu Irma, betul. Nah ini saya mau nanya lagi nih terkait ini nih, terkait tumbuh kembangnya, sebenarnya seberapa banyak kegiatan atau mungkin bisa dikasih gambaran contohnya gitu untuk orang tua yang mau menyekolahkan di sini. Akan sejauh, karena saya juga sebentar lagi akan menyekolahkan anaknya di TK, jadi pengen tahu nih sejauh apa nih anak saya akan tumbuh kembangnya kembali distimulus gitu, karena kan pasti ya butuh ada continuity-nya, butuh ada keberlanjutannya terkait tumbuh kembang anaknya di usia-usia masih 4 tahun, 5 tahun ya kan gitu. Nah itu gimana sih cara sekolah ini untuk terus menstimulus tumbuh kembang anak-anaknya? Oke, izin menjawab begitu ya. Pertama perlu saya garis bawahi bahwa sebuah
proses pembelajaran itu akan lebih dapat diterima oleh anak-anak ketika mereka bisa mengalami secara langsung setiap proses belajarnya gitu. Seluruh panca inderanya berinteraksi dengan alam begitu ya, berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, itu menjadi poin penting dalam stimulasi perkembangan anak seperti itu. Kalau Bu Putri tadi bertanya seperti apa sih kegiatannya di Sekolah Alam Bekasi ini, terutama di program TK. Kegiatannya sangat beragam begitu ya Ayah Bunda. Di Sekolah Alam Bekasi kita punya satu istilah begitu ya untuk merangkum seluruh kegiatan khas Sekolah Alam Bekasi, yaitu pembelajaran kunci atau key learning activity. Nah, di sana ada banyak beragam kegiatan yang tentunya gitu ya, kegiatan-kegiatan itu muncul berdasarkan core kurikulum Sekolah Alam Bekasi. Sebagai informasi bagi Ayah Bunda begitu ya, kurikulum Sekolah Alam itu dibangun atas 4 pilar. Ada pilar akhlak, pilar logika ilmiah, pilar kepemimpinan, dan pilar bisnis. Betul. Nah, dari kurikulum itu bagaimana sih gitu ya bentuk aktivitasnya sehingga tujuan-tujuan dari setiap pilar itu bisa kita capai. Ya, kita mulai dari pilar akhlak terlebih dahulu. Di pilar akhlak ini, metode yang kita lakukan adalah melalui proses pembiasaan, penyadaran, dan juga keteladanan. Jadi 3 metode ini yang kita gunakan dalam prosesnya memberikan stimulasi di pilar akhlak ini. Bentuk kegiatannya seperti apa? Mulai dari kita menyambut anak-anak dengan ceria, dengan penuh semangat begitu ya, sehingga ketika teman-teman kecil hadir ke sekolah begitu ya, mereka bisa terlepas dari apa yang mereka rasakan di rumah. Ketika hadir ke sekolah, mereka merasa diterima, merasa bahwa ada ruang atau lingkungan yang nyaman nih untuk dia berkegiatan, beraktivitas hari itu. Kemudian pembiasaan membaca doa sebelum dan setelah selesai kegiatan gitu ya. Dari mulai masuk begitu ya Bu Putri, kita selalu menyapa teman-teman dengan salam, sapa pagi, kemudian menanyakan kabar mereka gitu ya pada hari ini. Dan nanti dilanjutkan dengan pembukaan di kegiatan kelas begitu ya, dengan berdoa bersama-sama. Lalu setiap mau makan berdoa, mau melakukan aktivitas yang lain berdoa gitu ya. Sesederhana, bukan sesederhana, dengan mengucapkan bismillah gitu ya, itu sudah membuka kebaikan teman-teman kecil kita saat berkegiatan. Wow, jadi sebenarnya memang tidak terlalu kegiatan yang muluk-muluk ya. Sebenarnya lebih ke pembiasaan, habit, nanti semuanya terstimulus sehingga nanti anak-anak juga bisa mengikuti kegiatan yang lain ya, lebih siap gitu ya. Nah, fokus pembelajaran di level TK ini adalah mematangkan aspek perkembangan dan juga menumbuhkan nurturing karakter mereka. Betul. Menumbuhkan karakter baik dalam diri mereka. Karena sejatinya setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah dan lingkungannya yang bertanggung jawab gitu ya, untuk merawat fitrah itu sehingga teman-teman kecil kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki karakter-karakter baik sehingga nanti di masa depan begitu ya mereka punya jiwa leadership yang tentu gitu ya, menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin yang rahmatan lil alamin begitu Bu Putri. Selain tadi ya membiasakan teman-teman kecil kita berdoa sebelum melakukan kegiatan, ada beberapa aktivitas lain, misalnya ada
kegiatan home visit. Wah, Home visit itu adalah kegiatan berkunjung ke salah satu rumah teman anak-anak di kelas gitu ya. Di kegiatan ini teman-teman kecil tidak hanya sekedar berkunjung, tapi di momen ini mereka belajar tentang adab, bagaimana bertamu, kemudian bagaimana seharusnya kita saat bertemu dengan orang lain di rumahnya, bersikap seperti apa saat berada di rumah orang lain, seperti itu. Ya, mereka belajar unggah-ungguh ya, gitu ya. Itu kan karakter Indonesia sekali gitu ya. Kemudian aktivitas yang lainnya tentu banyak. Setiap kegiatan gitu ya, selalu ada nilai-nilai yang berlandaskan Al-Quran dan hadis begitu ya. Masya Allah. Kita fokus pada jadi saat kita menyusun suatu kegiatan, kita harus mulai dari tujuan. Ya, ketika kita memulai suatu kegiatan atau menyusun suatu kegiatan, kita harus mulai dari tujuannya, dari kegiatan itu apa. Begitu. Sehingga gitu, ketika kita dalam prosesnya membersamai teman-teman kecil dalam proses pembelajaran, kita tidak akan pergi jauh gitu ya. Jadi nggak kemana-mana, ada koridornya. Betul, gitu ada koridornya ya, agar semuanya bisa fokus pada tujuan. Jadi hampir semua kegiatan yang sebenarnya kalau dijabarin akan banyak sekali. Mungkin bisa berapa episode di sini betul, ya. Kegiatan yang kita jabarin satu-satu. Tapi iya, menarik ya. Jadi anak-anak itu karena dengan usianya mereka yang masih mungkin dari 4 tahun sampai ke 6 tahun sebelum masuk ke SD, karena yang dibutuhkan hanya yaitu tadi pembiasaan ya, supaya nanti terbawa sampai umur mereka sampai dewasa ya sebenarnya harapannya. Karena memang TK tuh punya core memory. Saya aja kalau dipikir-pikir ya, sampai sekarang kayak masih inget deh guru TK siapa. Karena memang TK tuh masa-masa dimana aduh guruku gitu masih sayang, dengan lemah lembut, dengan apapun yang terjadi di rumah, di sekolah, melihat ibu gurunya, bapak gurunya sangat dipeluk gitu, rasanya hangat, itu sangat menyenangkan dan itu membuat core memori anak-anak tuh jadi bagus ya, dengan apalagi kegiatan-kegiatan seperti itu. Betul. Salah satunya yang paling kita ingat selalu tentang guru. Betul sekali. 3 hal penting gitu ya dalam proses pendidikan adalah yang pertama guru, yang kedua metode, dan yang ketiga adalah buku. Kalau Bu Putih perhatikan gitu ya, mayoritas atau memang kebanyakan guru TK itu sangat ceria, sangat cheerful. Energinya kayak nggak habis-habis gitu. Harus selalu ceria, harus selalu tepuk-tepuknya banyak banget. Betul sekali, banyak karena kita harus menyelaraskan frekuensi kita sama anak-anak dengan anak-anak. Wah, menarik banget sih. Nah, ngomong-ngomong soal tadi usia anak dan kesiapan anak tadi dengan kegiatan-kegiatan anak yang sudah Bu Irma bicarakan sebelumnya, saya jadi pengen nanya nih, ada kebingungan kapan berarti saya harus masukin anak ke TK di usia berapa yang pasnya nih, karena supaya gurunya juga tidak kewalahan ya kan, anaknya pun tidak stres gitu, meskipun kegiatannya tadi menyenangkan ya, tapi kita nggak tahu yang namanya anak-anak kesiapan untuk beraktivitas, jangankan untuk belajar yang textbook ya, untuk dia bersosial sama teman-temannya, untuk dia bisa makan sendiri, menyiapkan barang sendiri, itu kan dibutuhkan ya gitu. Nah, jadi kira-kira di usia berapa ya, anak saya sekarang 3 tahun nih, kok saya lihat kayak siap gak ya dia untuk sekolah. Nah, itu dilihatnya dari mana sih gitu, terutama di SASI sendiri ya, untuk penerimaan mahasiswa lagi siswa barunya tuh seperti apa gitu di level TK, dari usia berapa dan dilihat dari apanya nih gitu. Oke, itu selalu menjadi pertanyaan orang tua ketika ada kunjungan ke sekolah begitu Bu Putri. Selalu ada kebingungan kapan sih sebetulnya teman-teman kecil ini siap untuk memulai kegiatan di lingkungan yang baru, dalam artian sekolah. Begitu ya. Jawaban saya adalah yang pertama, penting untuk ayah bunda melihat milestone anak-anak
gitu. Oke, milestone tumbuh kembangnya itu Betul, ya. Milestone pertumbuhan anak-anak di usianya. Dilihat begitu ya, setiap indikatornya apakah sudah checklist atau belum. Di setiap aspek perkembangannya sudah checklist atau belum. Kalau semisal memang sudah checklist, kemudian ayah bunda juga bisa melihat gitu ya, bagaimana anak-anak ayah bunda berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Itu bisa menjadi salah satu indikator anak-anak itu siap atau tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau ternyata ada gap usia anak-anak dengan milestone-nya, harus bagaimana gitu ya. Maka dilihat dulu apakah gapnya sedikit atau terlalu jauh. Kalau memang gapnya sedikit, ayah bunda bisa memaksimalkan waktu-waktu sebelum sekolah dengan memberikan banyak stimulasi di rumah, gitu ya. Memang kembali lagi, ayah bunda harus punya semangat di rumah untuk menstimulasi setiap aspek perkembangan anak-anak. Mungkin lelah juga ya 24 jam bersama teman-teman kecil gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengejar setiap indikator perkembangan itu, insya Allah teman-teman kecil bisa lebih siap masuk ke sekolah. Jadi sebenarnya kembali lagi ya kepada kesiapan anak itu, kembali lagi bagaimana kami selaku orang tua di rumah mempersiapkan anak-anaknya untuk sekolah juga gitu ya. Betul. Karena itu timbal balik ya hasilnya. Karena nanti pun kalau udah masuk ke sekolah, jatuhnya jadinya orang tua dan guru itu sebagai partner ya gitu, maksudnya partner untuk menjaga anak-anak ini bagaimana bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi saling bersinergi antara guru dan juga orang tua ya gitu. Betul, karena madrasah utama itu adalah orang tua itu sendiri. Ayah adalah kepala sekolah pertama dan bunda adalah guru pertama bagi teman-teman kecil kita. Maka sekolah gitu ya di sini adalah sebagai partner dalam membersamai pertumbuhan teman-teman kecil. Nah, kalau begitu, Bu, terkait usia tadi dilihat dari tumbuh kembangnya seperti apa dan bagaimana orang tua sendiri mempersiapkan anaknya. Sekarang saya mau bertanya terkait lingkungan ini. Sebenarnya lingkungan yang tepat, yang oke nih biar anak tuh belajarnya nggak stres, berkegiatannya tidak stres, dia happy, pulang ke sekolah tuh dia happy gitu. Itu gimana tuh Bu Irma? Gimana supaya anak-anak itu belajar ketika datang ke sekolah itu dia bisa happy juga gitu ya ketika pulang ya. Pertama tentu penting untuk memilih lingkungan yang tepat bagi anak, begitu ya Bunda. Lihat kebutuhan anak itu seperti apa gitu ya. Maka nanti ayah bunda juga bisa menentukan sekiranya sekolah seperti apa yang tepat untuk anak-anak, sehingga ketika datang dan pulang itu dengan ringan dan ceria ya. Betul, langkah yang ringan dan bahagia seperti itu. Cerita-ceritanya nanti ketika pulang ke sekolah tuh yang happy, aku tadi begini sama ibu guru, aku tadi main ini gitu. Meskipun pasti ya dinamika pertemanan anak-anak kan kita sangat naik turun ya anak-anak yang namanya, apalagi masih TK, kadang ya rebutan mainan ya, hal-hal kecil kayak gitu pasti ada ya yang membuat dia sedih. Tapi sebenarnya poinnya gimana caranya si anak ini mau bercerita itu ya. Ada nggak sih program khusus atau kegiatan khusus nih Bu Irma yang bikin anak-anak tuh mau bercerita gitu terkait perasaannya dia atau keadaannya dia gitu selama di sekolah. Jadi kan kita orang tua tahu ya gitu. Oh kamu begini ya di sekolah ya, oh perasaanmu seperti ini ya. Itu ada nggak sih yang memancing anak untuk bisa bercerita seperti itu kalau di sekolah? Kalau di TK Sekolah Alam Bekasi sendiri kita punya salah satu kegiatan namanya Eniki. Eniki ya. Pernah dengar nggak Bu Putri? Jadi Eniki itu sebetulnya diambil dari bahasa Jepang gitu. Itu artinya gambar dan Niki itu artinya catatan harian atau diary. Kayak diary tapi pakai ini ya, gambar. Ada ilustrasi gambar, ada ilustrasi gambar, ada tulisannya. Oke. Nah,
Biasanya kegiatan ini dilakukan kapan? Kegiatan ini dilakukan sebelum teman-teman pulang sekolah. Oh, gitu. justru di akhir mereka udah berkegiatan nih. Terus akhirnya misalnya ada waktu sebelum mereka closing dan pulang, itu ada kegiatan Eniki itu. Betul, ada kegiatan Eniki. Nah, di kegiatan Eniki ini teman-teman kecil kita berikan kesempatan untuk menggambarkan atau mengekspresikan. Teman-teman kecil diberikan kesempatan untuk mengekspresikan perasaannya, kemudian pengalamannya pada hari itu seperti apa. Iya, jadi setelah menggambar, biasanya setelah menggambar anak-anak itu akan selalu bercerita kepada fasilitator. Bu, ini aku misalnya menjelaskan yang digambar betul, menjelaskan apa yang mereka gambar, menyampaikan perasaan mereka seperti itu. Jadi di momen ini juga kita bisa cukup banyak tahu gitu tentang bagaimana kondisi anak-anak pada hari itu. Selain Eniki, sebelum pulang gitu ya, ada kegiatan refleksi Bu Putri. Oh, ada refleksi. Ada refleksi. Di kegiatan refleksi ini teman-teman diberikan kesempatan untuk berani menyampaikan perasaan tidak nyamannya, begitu. Oh, ada masalah apa? Betul. Gitu. Ada permasalahan apa yang belum diselesaikan, kayak gitu ya? Iya, betul. Bisa jadi gitu ya. Sebetulnya dia punya masalah sama temannya, tapi karena tidak berani menyampaikan langsung atau menyelesaikannya dengan temannya, dia menyimpan perasaan sedih, perasaan marah, atau perasaan tidak nyaman lainnya. Maka di momen refleksi ini, guru memberikan kesempatan anak dan menjadi mediator anak-anak yang memiliki kesalahpahaman atau masalah dengan temannya, seperti itu. Iya ya, kadang apalagi masih TK ya, kadang beberapa misalnya temennya nggak sengaja atau bagaimana, tapi dia saat ini aku merasa tersakiti seperti ini. Cuman itu tetap harus disampaikan ya, supaya clear. Oh, aku tidak sengaja, bisa gitu. Akhirnya kesalahpahamannya pun selesai di situ ya. Jadi tidak ada masalah yang terbawa ke rumah, sehingga besok ketika siap ke sekolah dia udah happy lagi gitu ya. Betul. Jadi mereka datang ke sekolah dengan perasaan senang akan berkegiatan bersama fasilitator dan juga teman-teman, dan ketika pulang pun mereka membawa memori baik dari sekolah. Dan betul kata Bu Putri, keesokan harinya saat mereka kembali ke sekolah bukan perasaan berat untuk ya besok sekolah gitu, ketemu tapi sama temen aku yang ini lagi, temen aku yang ini gitu, tapi di keesokan harinya gitu mereka punya perasaan hari ini aku sekolah gitu, hari ini aku mau main sama teman-teman, mau belajar sama fasilitator dan juga teman-teman. Nah, kadang-kadang gitu salah satu indikator ketika teman-teman kecil sudah merasa nyaman dengan sekolah adalah sulit untuk pulang, maunya Bun, di sekolah, ayah boleh nggak 5 menit 10 menit dulu main di sekolah begitu, atau ketika momen liburan mereka menunggu-nunggu nih kapan masuk sekolah gitu. Bener. Berarti itu jadi salah satu indikator, berarti dia nyaman sama sekolahnya ya. Betul sekali. Karena tidak sabar ketemu teman lagi, ketemu bapak ibu gurunya lagi gitu ya. Oke. Menarik. Sama ini sih Bu, aku pengen tanya terkait tadi sempat terbahaskan terkait pilar leadership ya. Untuk anak TK tuh saya membayangkan ya, TK leadership tuh bentuknya kayak apa ya gitu loh. Karena pasti TK yang dia untuk menata dirinya terkait bantu dirinya atau bersih-bersih, terus kemandiriannya pun masih harus dibantu kan gitu. Nah, itu leadershipnya tuh seperti apa? Mungkin contoh kegiatannya apa, dan sejauh ini impact-nya terhadap anak-anak tuh apa sih gitu? Oke, kayaknya leadership berat banget gitu betul. Ya, secara makna begitu ya Bu Putri. Namun sebetulnya apa sih yang mau kita bangun, karakter-karakter leadership seperti apa yang mau kita bangun di teman-teman kecil level TK ini begitu. Tentu pertama tentang kemandirian gitu ya. Bagaimana teman-teman kecil ini bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, mulai dari mereka bisa menjaga barang-barang
miliknya gitu ya. Mulai dari mereka bertanggung jawab setelah selesai bermain, merapikan kembali mainannya. Saat makan siang ada nasi jatuh di lantai, mereka bersegera untuk mengambil sapu dan membersihkannya, meletakkan barang-barang pada tempatnya, mulai dari meletakkan sendal di rak, meletakkan menyimpan tas di back area, mengembalikan kembali segala sesuatu pada tempatnya. Itu adalah salah satu bentuk proses belajar bagaimana tadi karakter leadership itu terbangun. Akan terbangun. Betul. Karena kebayangannya kayak dia harus jadi pemimpin gitu. Tapi kan pemimpin tidak harus, maksudnya semua anak jadi pemimpin itu bagaimana gambarannya gitu. Tapi ternyata dari kegiatan-kegiatan kecil itu supaya terpupuk ya dia leadershipnya dengan bantu dirinya sendiri dulu gitu ya. Jadi kemandirian gitu ya, kemampuan dia bantu diri itu menjadi salah satu tujuan kita gitu ya. Fokus kita dalam prosesnya mendampingi pembelajaran teman-teman kecil. Selain itu membangun daya juang, kemudian keberanian menerima tantangan, challenge yang diberikan oleh Bapak Ibu fasilitator gitu ya. Misalnya di Sekolah Alam Bekasi kita punya setiap pekannya teman-teman kecil mengikuti kegiatan Sasday. Apa sih itu Sasday? Sekolah Alam Student Scout. Seperti apa kegiatannya? Jadi teman-teman kecil ini pada kegiatan Sasday mereka akan melakukan berbagai macam kegiatan, mulai dari kegiatan-kegiatan yang menstimulasi motorik kasarnya, kemudian melalui permainan, kemudian melalui instalasi, lalu ada kegiatan juga yang namanya mentoring. Jadi momen di mana fasilitator mengajak teman-teman kecil ini berdiskusi dari hal-hal kecil. Misalnya di pekan ini temanya tentang sabar gitu ya. Bagaimana nih fasilitator menyampaikan makna sabar kepada teman-teman kecil. Sepertinya tadi terlalu berat gitu, tapi di momen ini mulai dari biasanya gitu ya, kalau di level TK kita mulai dari membacakan satu buku, kemudian mengajak diskusi teman-teman kecil kita apa sih yang mereka dapatkan dari apa sih yang mereka terima dari buku yang diceritakan oleh gurunya, seperti itu. Lalu tadi melatih keberanian, ada banyak tantangan, halang rintang, menaiki instalasi seperti bambu bridge yang mungkin tinggi bagi anak-anak, sehingga itu kan bisa melatih keberanian mereka. Kemudian tadi ya terkait dengan daya juang, kita selalu fokus bahwa penting untuk menghargai setiap usaha dan proses teman-teman kecil. Jadi sebagai orang dewasa kita mungkin punya standar gambar yang bagus itu seperti apa gitu ya. Tapi gitu ya, ketika kita dihadapkan dengan teman-teman kecil, jangan hanya fokus pada hasilnya, tapi fokus pada prosesnya, sehingga gitu ya, bagi mereka proses itu menjadi lebih penting dibandingkan hasil yang mereka terima. Wah, jadi luar biasa ya, dari satu kegiatan leadership aja anak-anak belajar banyak ya terkait tadi untuk bantu dirinya, kemandiriannya. Ini jadi mengingatkan saya sama topik kita tadi di awal terkait tadi gimana kita menemani tumbuh kembang anak tadi secara kegiatan-kegiatan tadi itu cukup banyak, tapi bisa boleh beberapa lah gitu untuk mewakilkan apa sih sebenarnya, misalkan untuk mengasah sensori, motorik kasar, motorik halus, sama yang paling mendasar kan sensori integrasinya ini kan, karena itu akarnya, sehingga nanti anak-anak mau bicaranya, taktil dan lain-lainnya akan mengikuti. Nah itu kalau di Sasi sendiri selain kegiatan leadership tadi itu ya yang sehari-hari, yang dibangun sehari-hari, itu ada nggak kegiatan-kegiatan yang memang bisa mengasah
sensori anak-anak tadi. Oke, mungkin kita mulai dari kegiatan outbound atau Saturday dulu tadi ya. Di kegiatan outbound ini ada banyak aspek perkembangan yang dapat distimulasi gitu ya. Mulai dari aspek perkembangan motorik kasarnya, kemudian sosial emosionalnya gitu. Tadi bagaimana mereka bisa mengelola gitu ya rasa takutnya sehingga lebih siap, berani untuk menerima tantangan yang diberikan. Kemudian untuk mengasah untuk mengasah aspek kognitifnya gitu ya. Kita tadi sudah sedikit bahas tentang Eniki gitu ya. Eniki tadi. Iya, betul. Eniki itu kan proses di mana teman-teman mengekspresikan gitu ya pengalaman, ilmu yang mereka dapatkan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan di sekolah dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan. Dari sini kita bisa melihat gitu ya kemampuan mereka mengingat, kemampuan mereka berkomunikasi, mengkomunikasikan pengalamannya gitu ya dalam berbagai bentuk bahasa. Bisa lisan gitu ya. Mereka menyampaikan rasa senangnya, rasa bahagianya mengikuti kegiatan. Kemudian dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar-gambar yang mereka buat begitu ya. Kemudian aspek perkembangan apalagi? Oh, tadi sensori, taktilnya dan lain sebagainya. Konsep belajar atau metode belajar di sekolah alam adalah belajar bersama alam. Wah, menarik sekali. Begitu. Artinya alam gitu ya, bukan hanya sebagai tempat begitu ya. Alam juga termasuk di dalamnya manusianya. Betul. Itu adalah tempat mereka belajar begitu ya. Dengan mereka berinteraksi dengan teman-temannya, dengan fasilitator, dengan guru-guru guest teacher, guru tamu begitu ya. Di momen ini juga terstimulasi kemampuan sosialnya. Betul. Lalu tadi terkait sensorinya gitu ya, belajar bersama alam. Memang konsep belajarnya adalah bagaimana tadi seluruh panca indera mereka gitu ya bisa mengalami secara langsung proses belajarnya. Ketika mau terkait dengan taktil gitu ya, ada kegiatan Green Lab gitu. Nah ini nih ada expertnya di sini, ada Bu Putri gitu ya. Saat kegiatan Green Lab itu kan tangan anak-anak gitu ya langsung bersentuhan dengan alam itu sendiri gitu ya, memegang tanah, memegang pupuk, kemudian mengamati benda-benda hidup, benda-benda mati yang ada di sekitarnya seperti itu ya. Nah dalam proses tadi menanam gitu ya sampai proses panen itu kan melibatkan betul-betul motorik halus anak-anak ya. Nah disitulah salah satu gitu ya kegiatan yang menstimulasi aspek motorik halus dan taktil anak-anak begitu Bu Putri. Jadi dalam sebenarnya kegiatannya mungkin mereka tidak berasa ya. Kan kalau misalkan kita ke tempat terapis itu ada, karena kebetulan anak saya juga masuk ke terapis gitu ya, tadi ya secara kegiatan tuh kalau dilihat-lihat ternyata ini kayaknya sepertinya sehari-hari bisa dilakukan ya gitu. Dan di sini difasilitasi ya anak-anak untuk melakukan itu, sehingga pun tadi kalau ada yang gap secara milestone-nya dengan usianya itu bisa dikejar lewat itu, tapi dengan catatan gapnya yang tidak terlalu besar ya. Betul, gitu gapnya tidak terlalu besar dan komitmen orang tua juga melakukan apa yang sudah dilakukan di sekolah dilakukan kembali di rumah supaya terlihat hasilnya nanti ke anak-anak juga akan terlihat perkembangannya gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah tadi terkait kognitif kan ada Eniki ya. Nah saya jadi pengen nanya nih terkait, karena ini isu yang sering jadi perdebatan terkait baca, tulis, dan hitung. Ada yang bilang ini harus sudah siap, ya kan, masuk ke SD nanti ke SD 1 harus sudah siap nih, harus sudah bisa baca, sudah bisa berhitung gitu. Tapi juga ada yang kalau seperti itu anak-anak nanti terlalu stres, misalkan stresnya, tekanannya terlalu tinggi, jadi biarkan dia bermain terus aja dulu di TK. Nah sebenarnya kalau di TK Alam Bekasi sendiri itu gimana nih menyikapi isu tersebut terkait baca, tulis, hitung? Jadi anak-anak tuh apakah benar-benar hanya
bermain saja gitu tanpa ada stimulasi baca tulis hitungnya, ataukah sebenarnya dikenalkan tapi ya tidak tidak se-strict itu gitu ke anak-anak. Itu gimana tuh Bu? Baik, pertama kita mulai dari isu gitu ya. Masuk SD itu harus bisa baca, tulis dan hitung begitu ya. Pertama gitu ya, yang di TK Sekolah Alam Bekasi sendiri gitu ya, yang ingin kita bangun lebih dulu adalah rasa cinta akan ilmu. Gitu. Bagaimana dorongan belajar itu hadir dari dirinya sendiri. Terlebih dahulu, bukan karena dorongan atau paksaan dari luar. Sehingga ketika dia belajar dan menemukan kesulitan-kesulitan dalam prosesnya gitu ya, dia akan tidak mudah menyerah. Begitu. Jadi striving, struggling gitu ya. Betul. Jadi mulai dari membangun rasa cinta akan ilmunya dulu. Kemudian bagaimana, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mempersiapkan agar ketika SD mereka sudah bisa membaca, menulis dan hitung. Pada dasarnya yang perlu dikuatkan adalah pondasi aspek perkembangannya. Gitu Bu lagi Putri. ke tadi ya. Iya, balik lagi ke sensori dan lain-lain gitu ya. Tadi ketika mau menulis itu artinya aspek motorik halusnya harus cukup kuat dulu gitu ya. Nah, agar motorik halusnya itu siap, dia tidak mudah lelah ketika menulis, maka harus banyak distimulus dengan berbagai aktivitas yang melibatkan keterampilan tangan, mulai dari Green Lab, membuat banyak prakarya dan lain sebagainya. Kemudian membaca itu kan berbicara tentang pola. Iya, betul sekali. Iya, anak-anak itu kan belajar pola dalam kesehariannya. Mereka belajar ketika datang ke sekolah, meletakkan sendal, menyapa fasilitator dan teman-teman, meletakkan tas dan lain sebagainya. Itu kan berbicara tentang pola dan urutan gitu ya. Nah, itu menjadi pondasi persiapan membaca gitu ya. Selain itu di kelas begitu atau di lingkungan SASI sendiri, kalau misalnya ayah bunda berkunjung ke sekolah, di beberapa tanaman gitu ya, kita memberikan sign khusus gitu ya, atau informasi. Jadi ketika teman-teman kecil belajar misalnya tentang tanaman atau tumbuhan, mereka berkeliling melihat bentuk pohon rambutan itu seperti ini ya. Terus mereka melihat ada sign, ada namanya, ada simbol-simbol huruf. Ini apa gitu. Jadi membangun rasa penasaran mereka melalui proses belajar secara langsung dulu gitu. Ya, itu terkait membaca, menulis dan berhitung. Nah, berhitung ini menarik banget gitu ya. Soalnya dalam setiap aktivitas pasti mereka sering sekali terstimulasi gitu ya. Misalnya di kelas gitu, di TK itu ketika duduk, jadi ada namanya number seat. Ya, jadi tempat duduk yang dikasih nomor. Betul, gitu ya? tempat duduk yang diberikan nomor. Nah, biasanya mereka itu kan memilih tempat duduknya sendiri. Tapi gitu ya, fasilitator juga bisa memberikan tantangan-tantangan kecil dengan misalnya, Bu Putri hari ini duduk di angka 5 ya. Nah, itu kan stimulasinya dalam bentuk permainan, games, atau sesederhana aktivitas tadi, posisi duduknya ada di mana gitu ya. Dia akan mencari ya. Dia akan mencari seperti itu. Kemudian ketika pagi hari, biasanya teman-teman kecil itu kan fasilitator biasanya bertanya, hari ini hari apa? Gitu. Tanggal berapa? Gitu ya. Nah, mereka di kelas itu ayah bunda sebisa mungkin display yang ada di dalam kelas itu bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak. Maka tadi number sheet aja ada angkanya, anak-anak bisa belajar angka dari situ. Kemudian diletakkan juga nama Ananda di setiap loker. Nah, mereka mengenal, nama aku itu tersusun dari simbol-simbol huruf ini. Jadi memang proses belajarnya itu
dengan sesuatu yang bisa jadi teman-teman kecil merasa tidak belajar sih. Tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang belajar, tapi banyak hal yang mereka terima dalam tadi kaitannya untuk persiapan baca, tulis dan hitung. Wah, jadi sebenarnya di sini menumbuhkan bukan hanya sekedar tahu, tapi rasa penasarannya terpelihara ya. Betul. Jadi mereka selalu penasaran, jadi selalu ingin tahu, selalu ingin mau belajar gitu ya. Dari rasa ingin tahu, jadi mau tahu. Dan tumbuhlah perasaan-perasaan keinginan untuk belajar dari dirinya sendiri. Itu ya. Jadi sebenarnya lebih ke masalah calistung ini jatuhnya di TK Sasi ini lebih ke untuk mempersiapkan itu semua, sehingga pun kalau nanti dikenalkan baca tulis hitung di SD, mereka sudah sangat siap ya dalam keadaan mentalnya, dan tadi milestone-nya sudah tercukupi gitu ya, sudah tidak dalam posisi checklist yang sudah terpenuhi semuanya nih gitu, sehingga kalaupun dikenalkan baca tulis hitung sudah akan lebih mudah ya ke anak-anaknya. Betul. Proses belajar yang menyenangkan, kemudian proses pengalaman belajar yang menumbuhkan karakter-karakter baik tadi gitu ya, mulai dari daya juang gitu ya, siap menerima hasil apapun, menghargai proses belajar begitu. Jadi anak-anak ketika harapannya gitu ya, ketika mereka mengalami kesulitan gitu ya di level berikutnya, mereka bisa lebih siap gitu ya, menghadapinya lebih kuat. Betul. Jadi tidak mudah menyerah juga ya, karena memang sekarang tuh jadi PR juga kan, banyak anak-anak yang daya juangnya itu menurun ya, mungkin karena tadi sudah mulai berkurang lagi semenjak COVID mungkin ya, kayaknya fenomena ya COVID itu, jadi kayak daya juang anak yang karena tadi biasanya anak-anak berkegiatan di luar, karena kan konflik itu bisa menumbuhkan tadi ya banyak hal, rasa keberanian, terus juga cara mereka menyelesaikan masalah itu kan bisa mengembangkan mentalnya dia untuk bermasyarakat nantinya gitu ya. Dan di sini lebih mempersiapkan itu berarti ya. Jadi memang penting untuk memilih lingkungan yang tepat agar anak-anak bisa tumbuh sesuai dengan fitrahnya begitu ya, sesuai juga dengan harapan-harapan kita, dan juga tentunya gitu ya misi penciptaan manusia gitu ya, Bu Putri, bagaimana agar anak-anak kita sekarang ini di masa depan bisa menjadi para pemimpin yang amanah gitu ya, bertanggung jawab dan menjadi rahmat bagi semesta. Masya Allah, tabarakallah. Nah ya Bunda, tadi banyak banget ternyata ya kegiatan pembiasaan ke anak-anak sehari-hari gitu. Dari mulai melatih sensori, leadership, akhlak, islamika, dan lain-lain. Salah satu nih, sebenarnya pasti ayah bunda juga akan penasaran, apa sih sebenarnya kegiatan apa nih, kalau boleh tanya secara spesifik ya Bu, kegiatan apa nih yang paling favorit, yang paling ditunggu sama anak-anak, dan dari testimoni orang tua tuh kayak setelah anak-anak mengikuti kegiatan ini tuh, wah ada perubahan sikap ya gitu, oh anak-anak mendapatkan pengalaman baru yang sangat menyenangkan ya. Itu di kegiatan apa sih Bu, kalau boleh tahu? Oke. Bisa jadi bagi setiap anak mereka memiliki kegiatan favoritnya sendiri gitu ya. Kegiatan yang paling berkesan, kegiatan yang paling menarik bagi mereka. Tapi salah satu kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak adalah kegiatan berkemah atau camping di sekolah. Wah, nih Bu Putri. Iya, karena nggak kebayang anak TK camping, itu gimana? Betul. Anak TK campingnya? Anak TK camping, jadi teman-teman TK ini camping di sekolah selama 2 hari 1 malam dengan kondisi tidak ditemani ayah dan bundanya ya. Wow. Jadi ayah bunda juga tidak boleh tuh ngintip dari gerbang sekolah ya? Gitu ya. Jadi steril dari ayah bunda, dan anak-anak hanya berkegiatan dengan para fasilitator seperti itu. Aktivitasnya banyak sekali dan beragam begitu ya. Dan banyak orang tua juga yang menyampaikan bahwa dari kegiatan camping ini gitu ya, anak-anak jadi berani untuk tidur sendiri gitu ya. Anak-anak jadi lebih mandiri karena saat proses camping itu mereka diajarkan untuk
atau dilatih gitu ya, bantu dirinya dengan dirinya sendiri seperti itu. Ya soalnya nggak kebayang ya anak TK camping nih. Saya juga nih sebagai orang tua gitu ngebayangin nanti anak saya camping gimana ya camping gitu anak TK, tapi ya ternyata tidak se-camping yang kita bayangkan ya, kayak di hutan atau di gunung itu belum sampai ke sana ya. Berarti banyak hal yang disesuaikan juga gitu ya. Betul. Dari kegiatan campingnya untuk anak-anak ya. Oke deh. Seru banget Ayah Bunda, kegiatannya banyak sekali yang seperti Ayah Bunda saksikan dari video ini, kegiatan-kegiatan yang sudah dijabarkan tadi, dan sebenarnya banyak banget ya Bu Irma kegiatan lain yang bisa membuat anak-anak bertambah nih core memories yang bahagia-bahagianya gitu. Terakhir nih Bu Irma, mungkin ada closing statement untuk Ayah Bunda yang lagi masih bimbang nih gimana nih menyekolahkan anaknya untuk di TK Alam Bekasi sendiri. Mungkin dari Bu Irma, silakan. Oke, terima kasih Bu Putri. Ayah Bunda, setiap teman-teman kecil itu kan lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan banyak potensi kebaikan dalam diri mereka, dan menjadi tanggung jawab kita sebagai orang dewasa, sebagai fasilitator untuk bagaimana merawat dan menumbuhkan kebaikan yang ada dalam diri anak-anak. Penting juga gitu ya, untuk kita menyadari bahwa setiap anak itu unik, berbeda, dan punya potensi kekuatannya masing-masing. Maka mari sama-sama kita fokus pada kekuatan yang dimiliki anak-anak kita gitu ya, menghargai setiap proses belajar mereka dan tidak pernah berhenti untuk bersemangat dan selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita, sehingga setiap harapan dan doa yang Ayah Bunda langitkan suatu saat akan benar-benar terwujud. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Irma untuk hari ini. Banyak sekali yang kita ketahui terkait kegiatan-kegiatan anak, dan mungkin ini bisa membantu Ayah Bunda untuk kembali mempertimbangkan nih sekolah seperti apa ya yang cocok untuk anak Ayah Bunda, seperti apa lingkungan sekolah yang Ayah Bunda dambakan untuk menyekolahkan anak-anak dari Ayah Bunda sekalian. Terima kasih Bu Irma, dan saya tutup podcast kita hari ini di Oasis Talk. Semoga informasi yang membantu. Sampai ketemu lagi di Oasis Talk selanjutnya. Bye. Bye. Terima kasih Putri. Terima kasih.